Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anakku kelas 8 B pada hari ini pembelajaran IPS yaitu dengan tema pelaku kegiatan ekonomi. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita mohon pada Allah, mudah-mudahan pembelajaran di pagi hari ini bermanfaat, berkah bagi kita semuanya, sehingga nanti kalau kita melakukan kegiatan ekonomi nanti bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Amin. Untuk itu kita mari baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita melihat pada layar tersebut, yaitu temanya pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi, pelaku. Kita nanti sebagai pelakunya, manusia itu sebagai pelaku kegiatan ekonomi di masyarakat. Ya, ini. Ya. Terus ya, lakukan. Ya. Oke. Jadi kompetensi, kemampuan yang harus kalian pelajari yang pertama yaitu mendistribusikan pelaku ekonomi, yaitu satu, rumah tangga masyarakat, perusahaan, koperasi, dan negara. Itu kemampuan yang harus kalian pelajari. Ya, baik. Jadi pelaku kegiatan ekonomi satu adalah rumah tangga konsumen, ya, dan rumah tangga keluarga, terus rumah tangga masyarakat, rumah tangga konsumen, rumah tangga menjadikan faktor produksi. Kalian amati ya, yaitu keluarga, masyarakat, konsumen, dan produksi. Lanjut. Ya. Rumah tangga produksi perusahaan, misalkan PT, ya. PT perusahaan rokok, perusahaan warneng, koperasi simpan pinjam, kan? Oke. Nah, terus produsen, apa itu produsen? Yang memproduksi suatu barang, produksi padi, ya, menanam padi itu loh yang ada di sekitar kalian. Nah, terus ya, pengguna faktor produksi. Siapa yang menggunakan faktor produksi? Faktor alam, tenaga kerja nanti kita. Ya. Agen pembangunan. Nah, lanjut. Iya, rumah tangga pemerintah 3. Satu, rumah tangga konsumsi, rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah yang 3. Ya, konsumen, terus BUMN, badan usaha milik negara. Ini regulator, pembuat peraturan. Pemerintah ini harus aturannya. Oh, aturannya perusahaan milik negara, PLN misalkan, itu ada aturan yang mengatur bahwa 1 meter kena 1.000. Itu adalah regulasi atau yang mengatur adalah
pemerintah. Lanjut. Iya. Ya. Yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Yang meliputi perdagangan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara itu belum tentu dipenuhi oleh negara sendiri, maka salah satu dagang ya, bisa memproduksi, ya bisa mendatangkan barang ya. Contohnya perdagangan sekarang HP ya, itu diproduksi di Jepang, diperdagangkan di negara Indonesia, atau bisa katakan namanya perdagangan ekspor atau impor, nanti kita akan bahas. Ya, jadi pertukaran tenaga kerja, misalkan di Indonesia belum bisa mampu untuk membuat elektro ya keahlian, maka mendatangkan dari negara yang lain yang bisa untuk menjadi suatu tenaga kerja. Maka nanti akan kita juga membahas, yaitu kelas 9 nanti akan kita bahas, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja terampil, tenaga kerja ahli. Itu bahas ya. Sumber pendapatan alam ini ya, terus memberi pinjaman ya, jadi pinjaman bisa pinjam luar negeri bisa ya, terus memberi bantuan sosial ini ya, itu masyarakat luar negeri sebagian pekerjaan. Di pelaku utama kegiatan ekonomi di negara Indonesia. Di negara Indonesia ada pelaku ekonominya yang diatur pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ada 3 badan usaha yang diakui oleh negara Indonesia. Yang pertama adalah koperasi ya, pasal 33 ayat 1. Kemudian BUMN pasal 33 ayat 2 dan 3. BUMS yaitu penjelasan dari pasal 33, bisa dibuka nanti, ini berkaitan dengan pembelajaran PPKN. Nah, lanjut. Iya, dan koperasi. Jadi, koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, itu koperasi ya. Dan pengertian koperasi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan ekonomi anggota itu koperasi yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu tujuan koperasi. Nih, BUMN, badan usaha milik negara. Ya, apa itu? Badan usaha yang didirikan oleh pemerintah, berasal dari pemerintah, diatur oleh pemerintah, dan pegawainya diangkat oleh pemerintah. Itulah satu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah, namanya BUMN. Tujuannya mengapa? Untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya. 2, sebagai salah satu sumber penghasilan negara. 3, menciptakan lapangan kerja. 4, mendapatkan keuntungan. Itu tujuan dari BUMN, badan usaha negara. Iya. Bentuknya ya, perjan, jawatan seperti kereta api itu loh, TVRI, itu adalah badan usaha milik negara. Pegadaian, Persero seperti BRI, PLN, Pertamina, itulah
Jadi peranan pemerintah dalam kegiatan itu adalah sebagai pelaku kegiatan ekonomi BUMN dan diatur oleh pemerintah. Itu badan usaha milik negara. Terus sekarang ini yang milik swasta. Ya seperti kita nanti, oh ya pekerjaan apa swasta. Nah inilah. Di badan usaha milik swasta ya, yang didirikan oleh perseorangan. Bentuknya apa? Bentuknya ada PO seperti itu loh. Ada PO Nusantara, transportasi, gitu. Ada firma, ada CV, ada PT, ada yayasan, ya. Nah, BUMS itu bertujuan untuk mencari laba, keuntungan, mengembangkan modal dan membuka lapangan pekerja. Pekerjaan itu adalah badan usaha yang dimiliki oleh swasta BUMS. Tuh, ya. Untuk itu, baiklah pembelajaran di pagi hari ini yang sebagai pelaku ekonomi. Baik, untuk itu kerjakan di rumah, tolong ditulis ya. 1. Rumah tangga kalian merupakan pelaku ekonomi, ganda jelaskan dan beri contoh. Kehidupan ekonomi negara harus diatur pemerintah, sebutkan untuk apa pemerintah mengatur kehidupan ekonomi. Ya, ditulis. Ketiga, nomor 3 itu sebutkan tujuan pelaku ekonomi keluarga. Nomor 4, sebutkan tujuan pelaku ekonomi rumah tangga keluarga atau konsumen. 5, sebutkan contoh peran masyarakat luar negeri terhadap ekonomi di negara Indonesia. Ya, tolong ditulis ya. Bagaimana untuk pembelajaran di pagi hari ini? Bisa diterima atau memuaskan atau kurang puas ya? Mudah-mudahan kurang puas, sehingga nanti kita selalu untuk mencari informasi tentang ilmu pengetahuan ya. Sekian dulu ya, mari pembelajaran di pagi hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin illa lika ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anakku kelas 8 B pada hari ini pembelajaran IPS, yaitu dengan tema pelaku kegiatan ekonomi. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita mohon pada Allah, mudah-mudahan pembelajaran di pagi hari ini bermanfaat, berkah bagi kita semuanya, sehingga nanti kalau kita melakukan kegiatan ekonomi nanti bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Amin. Untuk itu kita mari baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita melihat pada layar tersebut, yaitu temanya pelaku kegiatan ekonomi. Dan ya, pelaku kegiatan ekonomi, pelaku. Kita nanti sebagai pelakunya, manusia itu sebagai pelaku kegiatan ekonomi di masyarakat. Ya, yuk, ya, ini, ya. Terus, ya, lakukan, ya. Oke. Jadi kompetensi, kemampuan yang harus kalian pelajari, yang pertama yaitu mendistribusikan pelaku ekonomi, yaitu satu, rumah tangga masyarakat, perusahaan, koperasi, dan negara. Itu kemampuan yang harus kalian pelajari, ya. Baik, jadi pelaku kegiatan ekonomi, satu adalah rumah tangga konsumen, ya, dan rumah tangga keluarga, terus rumah tangga masyarakat, rumah tangga konsumen, rumah tangga menjadikan faktor produksi. Kalian amati ya, yaitu keluarga, masyarakat, konsumen, dan produksi. Lanjut, ya. Rumah tangga produksi perusahaan, misalkan PT, ya, PT perusahaan rokok, perusahaan warneng, koperasi simpan pinjam, kan? Ya. Nah, terus produsen, apa itu produsen? Yang memproduksi suatu barang, produksi padi, ya, menanam padi itu loh yang ada di sekitar kalian. Nah, terus, ya, pengguna faktor produksi. Siapa yang menggunakan faktor produksi? Faktor alam, tenaga kerja, nanti kita, ya. Agen pembangunan. Nah, lanjut, iya, ini rumah tangga pemerintah, 3. Satu, rumah tangga konsumsi, rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah, yang 3. Ya, konsumen, terus BUMN, badan usaha milik negara, ini regulator, pembuat peraturan. Pemerintah ini harus aturannya. Oh, aturannya perusahaan milik negara, PLN misalkan, itu ada aturan yang mengatur bahwa 1 meter kena 1.000. Itu adalah regulasi, atau yang mengatur adalah pemerintah. Lanjut, iya. Ya. Yang keempat adalah rumah tangga luar negeri, yang meliputi perdagangan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Itu belum tentu dipenuhi oleh negara sendiri, maka salah satu dagang, ya, bisa memproduksi, ya, bisa mendatangkan barang, ya. Contohnya perdagangan sekarang HP, ya, itu diproduksi di Jepang, diperdagangkan di negara Indonesia, atau bisa katakan namanya perdagangan ekspor atau impor, nanti kita akan bahas. Ya, jadi pertukaran tenaga kerja, misalkan di Indonesia belum bisa mampu untuk membuat elektro,
ya keahlian, maka mendatangkan dari negara yang lain yang bisa untuk menjadi suatu tenaga kerja. Kan nanti akan kita juga membahas yaitu kelas 9 nanti akan kita bahas yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja terampil, tenaga kerja ahli. Itu bahas ya. Sumber pendapatan alam ini ya, terus memberi pinjaman ya, jadi pinjaman bisa pinjam luar negeri bisa ya, terus memberi bantuan sosial ini ya, itu masyarakat luar negeri sebagian pekerjaan. Di pelaku utama kegiatan ekonomi di negara Indonesia. Di negara Indonesia ada pelaku ekonominya yang diatur pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ada 3 badan usaha yang diakui oleh negara Indonesia. Yang pertama adalah koperasi, ya, pasal 33 ayat 1. Kemudian BUMN pasal 33 ayat 2 dan 3. BUMS yaitu penjelasan dari pasal 33, bisa dibuka nanti, ini berkaitan dengan pembelajaran PPKN. Nah, lanjut ya, dan koperasi. Jadi, koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, itu koperasi ya. Dan pengertian koperasi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan ekonomi anggota, itu koperasi, yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu tujuan koperasi. Nih, BUMN, badan usaha milik negara. Ya, apa itu? Badan usaha yang didirikan oleh pemerintah, berasal dari pemerintah, diatur oleh pemerintah, dan pegawainya diangkat oleh pemerintah. Itulah satu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah, namanya BUMN. Tujuannya mengapa? Untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya. 2. Sebagai salah satu sumber penghasilan negara. 3. Menciptakan lapangan kerja. 4. Mendapatkan keuntungan. Itu tujuan dari BUMN, badan usaha milik negara. Good, iya. Bentuknya ya, perjan, jawatan seperti kereta api itu loh, TVRI, itu adalah badan usaha milik negara. Pegadian, kira persero seperti BRI, PLN, Pertamina, itulah. Jadi peranan pemerintah dalam kegiatan itu adalah sebagai pelaku kegiatan ekonomi BUMN dan diatur oleh pemerintah. Itu badan usaha milik negara. Terus sekarang ini yang milik swasta. Ya seperti kita nanti, oh ya, pekerjaan apa swasta? Nah ini ya. Di badan usaha milik swasta ya, yang didirikan oleh perseorangan. Bentuknya apa? Bentuknya ada PO seperti itu loh. Ada PO Nusantara, transportasi, ada firma, ada CV, ada PT, ada yayasan, ya. Nah, BUMS itu bertujuan untuk mencari laba, keuntungan.
mengembangkan modal dan membuka lapangan pekerjaan itu adalah badan usaha yang dimiliki oleh swasta BUMS. Tuh, ya. Untuk itu, baiklah pembelajaran di pagi hari ini yang sebagai pelaku ekonomi. Baik, untuk itu kerjakan di rumah, tolong ditulis ya. 1. Rumah tangga tolong merupakan pelaku ekonomi ganda, jelaskan dan beri contoh. Kehidupan ekonomi negara harus diatur pemerintah, sebutkan untuk apa pemerintah mengatur kehidupan ekonomi. Ya, ditulis. Ketiga, nomor 3 itu sebutkan tujuan pelaku ekonomi keluarga. Nomor 4, sebutkan tujuan pelaku ekonomi rumah tangga, keluarga atau konsumen. 5, sebutkan contoh peran masyarakat luar negeri terhadap ekonomi di negara Indonesia. Ya, tolong ditulis ya. Bagaimana untuk pembelajaran di pagi hari ini? Bisa diterima atau memuaskan atau kurang puas ya? Mudah-mudahan kurang puas, sehingga nanti kita selalu untuk mencari informasi tentang ilmu pengetahuan ya. Sekian dulu ya, mari pembelajaran di pagi hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin illa liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 B MTS Negeri 4 yang berbahagia, mari pembelajaran di pagi hari ini kita akan membahas tema bentuk-bentuk muka bumi. Bentuk-bentuk muka bumi. Coba kita mengandai-andai ya, sebelum kita masuk materi, yaitu mengenai bentuk-bentuk muka bumi yang Allah ciptakan ini. Bumi adalah manfaatnya bagi manusia, bagi kita semuanya. Maka kita harus tahu bentuk-bentuk muka bumi.
Ya, baik. Lanjut. Di standar kompetensi, ya, kita memahami bentuk-bentuk muka bumi. Memahami bentuk muka bumi. Ya. Kompetensi dasarnya menggambarkan struktur lapisan bumi, vulkanisme, perubahan relief, dan mengenal jenis-jenis gempa bumi, jenis-jenis batuan, dan relief muka bumi. Itu yang kalian harus mampu untuk mengetahui. Lanjut, dasar. Jadi tujuannya pembelajaran proses alam terjadinya bentuk muka bumi, menjelaskan gejala-gejala vulkanisme, membedakan tipe-tipe gunung menurut bentuknya, menyebutkan faktor-faktor penyebab gempa bumi dan akibatnya, menjelaskan relief bumi, menyebutkan jenis-jenis batuan, menjelaskan relief muka bumi. Itu tujuan pembelajaran. Nah, di materi sini nanti penampakan muka bumi yang mungkin bisa kamu ketahui sehari-hari seperti apa, gunung, dataran, dan masih banyak lagi ternyata tidak terbentuk dengan sendirinya. Keberadaan seperti sekarang ini melalui proses yang panjang, yaitu kurun waktu kurang lebih 4,5 miliar tahun yang lalu pada zaman Archeozoikum. Saat itu bentuk muka baru mulai terbentuk. Dari zaman ke zaman kondisi bumi mulai berubah hingga sekarang berbentuk manusia purba. Terus inilah, coba perhatikan gambar di sini. Ya, foto, perhatikan. Bumi yang difoto dari ruang angkasa akan tampak seperti gambar di sini. Ada benua, ada samudra. Apa benua itu? Benua ya ini bumi. Samudra adalah lautan. Ya, lanjut. Ya, di permukaan bumi ada band menonjol ke atas yang namanya apa? Yaitu pegunungan. Penampakan ini dinamakan bentuk relief muka bumi. Terus bagaimana dengan bentuk dasar laut? Ternyata bentuk muka dasar laut pun tidak rata. Di dasar pun terdapat bagian yang menonjol ke atas, ke bawah, cekung, dan lain-lainnya. Ya, itulah namanya palung laut, lubuk laut, gunung bawah laut. Pada dasarnya, laut adalah dataran yang tertutup air. Lalu bagaimana proses terbentuknya muka bumi? Jadi nanti anak-anak tahu muka bumi. Jadi prosesnya di sini. Proses terbentuknya muka bumi. Keragaman bentuk muka bumi disebabkan oleh kekuatan besar yang bekerja pada bumi. Kekuatan itu disebut kekuatan geologi. Apa anak? Kekuatan geologi. Tenaga geologi pada dasarnya dibentuk atas dua macam tenaga, eksogen dan endogen. Yang eksogen ada berasal dari perut bumi itu, dalam bumi. Sedangkan teksogen adalah dibentuk oleh sifat yang membangun, ya, berasal dari luar. Permukaan tenaga ini memiliki sifat perusakan permukaan bumi. Itulah suatu proses terbentuknya bumi. Itulah materi yang
kita pelajari pada hari ini. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 BCS yang berbahagia dan yang soleh dan soleha, mari pembelajaran ilmu IPS pada pagi hari ini kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini nihil ya. Nihil, alhamdulillah. Bagus ya, kita perlu disiplin untuk mengikuti pembelajaran dan mudah-mudahan nanti yang kita sampaikan itu bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Baik, pada pagi hari ini Pak Anwar atau ilmu IPS akan membahas kemarin bab yaitu materi 10. Kita lanjutkan materi ke-11 yaitu dengan tema tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Itu materi pada pagi hari ini ya. Sudah? Baik, untuk itu kita lanjutkan yaitu kompetensi dasarnya. Di kemampuan yang harus anak-anak nanti kuasai yaitu memahami usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan. Oke, lanjut ya. Nah, kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi tindakan ekonomi berdasarkan motif dan prinsip ekonomi dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Tindakan apa yang kita lakukan itu harus punya motif, punya dorongan, punya prinsip. Dalam ekonomi harus punya prinsip ya. Sehari-hari prinsipnya kita mengeluarkan modal yang sedikit tapi mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin atau hasil yang sebanyak-banyaknya ya, itu tindakan ekonomi ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita akan mengetahui yaitu menggambarkan berbagai tindakan ekonomi yang rasional yang dilakukan oleh manusia. Harus rasional. Oh iya, saya mengeluarkan 10.000 tapi nanti akan mendapatkan 15.000. Itu harus rasional. Rasional, pemikiran sampean itu harus berdasarkan suatu rasional. Tujuan yang kedua yaitu nanti akan berdasarkan pengertian motif dan prinsip ekonomi. Punya motif, punya dorongan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi atau melakukan tindakan apa yang harus kita lakukan, punya motif. Jadi kita punya motif. Kemudian harus punya prinsip. Prinsip saya harus mendapatkan keuntungan, punya prinsip itu adalah tujuan pembelajaran ya. Baik, inilah materi ya, coba amati di sini ya, tertawa ya, senangnya akan melakukan suatu kegiatan ekonomi.
Ya. Nah, di sini seorang ibu akan mempunyai satu motif. Saya mempunyai modal. Ya. Di sekitar tempat tinggal saya ini banyak anak muda yang belum bekerja. Nah, ini motifnya, motifnya. Lah, motif tersebut apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat kepada mereka. Itu adalah suatu motifnya. Baik, ya, apa yang dilakukan ini? Ya. Nah, setelah kita motif, kita punya prinsip. Biaya minimal dengan kepuasan yang maksimal. Biayanya minim tapi puas dengan maksimal. Ya, ya dengan pokoknya lah kepuasan lah. Kalau saya berikan mereka uang untuk berusaha, belum tentu mereka dapat berusaha sendiri. Tapi kalau saya dirikan rumah makan, hanya sedikit anak muda yang dapat tertampung. Ini punya prinsip. Di sini. Tetapi kalau saya dirikan bengkel, akan lebih banyak anak muda yang akan bekerja di bengkel tersebut. Nah, akan orang bekerja di situ, anak muda akan begitu. Ya, lah bengkel tersebut akan ramai karena belum ada bengkel di sekitar sini. Itu suatu kondisi. Jadi melihat situasi dan kondisi itu adalah seorang ibu pemikiran seperti itu. Oke, lanjut. Ya, lah maka seorang ibu di sini melakukan tindakan ekonomi. Ya, oh kalau kita buka rumah makan belum pas. Oke, berikan uang akan habis sia-sia. Oh, nah kalau seperti itu saya melakukan tindakan ekonomi. Oke. Yaitu kita buka bengkel saja tepat, ya. Di samping dia punya prinsip sosial dan punya prinsip ekonomi. Ya, itulah namanya motif ekonomi, prinsip ekonomi, melakukan tindakan ekonomi. Lanjut. Ya. Oke. Baik. Pada contoh di atas, ya, kita lihat sosok seorang gadis tadi yang sukses berada pada dua posisi. Yang pertama, mereka itu sebagai makhluk sosial. Yang kedua adalah mereka sebagai makhluk ekonomi. Ya. Sebagai makhluk sosial, mereka memperhatikan kondisi lingkungan. Sebagai makhluk ekonomi, mereka memperhitungkan dengan prinsip keuntungan atau kerugian. Ya, mendirikan tadi bengkel, melakukan tindakan ekonomi. Maka seorang gadis tadi, ya, lebih baik saya melakukan tindakan yang berdasarkan prinsip dan motif ekonomi. Ya, bisa dipahami? Oke, lanjut. Ya. Jadi tindakan ekonomi, dalam melakukan tindakan ekonomi, orang harus menentukan pilihan, manfaat, peluang. Satu, menentukan pilihan, ya, yaitu namanya prioritas. Dua, memanfaatkan peluang. Peluang belum tentu ada. Oleh karena itu, jika ada peluang terbaik, pelaku tindakan ekonomi harus dimanfaatkan. Di contoh seorang ibu, ya, itu melakukan satu tindakan. Baik. Nah, tindakan ekonomi, pengertiannya, tindakan ekonomi adalah suatu tindakan yang dilakukan manusia
untuk memenuhi kebutuhan dengan cara menentukan pilihan dan memanfaatkan pula setepatnya. Ya. Nah, tindakan ekonomi tersebut dinamakan kegiatan ekonomi. Ya. Terus, ya. Nah, tindakan ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu tindakan secara rasional, secara akal, ya, diperhitungkan. Nah, tindakan rasional adalah suatu tindakan yang dilandasi oleh pilihan yang baik, pilihan yang tepat, pilihan yang menguntungkan. Ya, tadi menguntungkan diri sendiri, menguntungkan sosial, menguntungkan ekonomi diri sendiri, menguntungkan sosial masyarakat pemuda-pemuda tadi. Dua, tindakan ekonomi irasional, yaitu suatu tindakan yang menurut pikiran menguntungkan tapi kenyataan tidak menguntungkan rasional. Kalau seperti itu tidak dilakukan. Ya, paham? Sebelum kita lanjutkan, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, lanjut. Ya. Jadi kita akan mengetahui ciri-ciri tindakan ekonomi yang rasional. Antaranya satu, tindakan ekonomi itu untuk memperoleh kepuasan maksimal dengan mengorbankan semaksimal mungkin, seminim mungkin. Dalam ilmu ini disebut prinsip ekonomi, ya. Di prinsip ekonomi adalah mengorbankan seminimal mungkin tapi mendapatkan kepuasan atau keuntungan yang semaksimal mungkin. Itu suatu prinsip ekonomi. Ya. Yang kedua, tindakan ekonomi itu didorong oleh kepentingan. Dalam ekonomi disebut motif, punya dorongan, kepentingan. Oh ya, saya kepentingannya adalah untuk nilai sosial, nilai ekonomi. Itu punya motif, punya dorongan dari dalam. Ya, satu contoh tindakan itu rasional. Tindakan kan rasional yang dilakukan oleh, ya, sini terus. Contoh, dirasa dilakukan oleh keluarga perseorangan. Belanja dengan berpedoman pada skala prioritas. Itu skala prioritas yang utama lah. Ya, yang utama apa? Oh, yang utama karena pada hari ini kita berpikir bahwa kita belum mempunyai beras. Oh, kita utamakan prioritas beli beras. Itu harus prioritas. Yang kedua, tindakan ekonomi secara rasional yang dilakukan perusahaan antara lain, ya, menggunakan bahan baku yang harganya murah tetapi mutunya cukup bagus, cukup memadai. Ya. Yang C contohnya, tindakan ekonomi secara rasional dilakukan oleh pemerintah antara lain membangun sarana dan prasarana betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Ya, contohnya karena di wilayah sekitar kita irigasi, ya, irigasi pengairan itu loh, pengairan untuk mengairi sawah biar nanti sawahnya bagus. Kemudian jalan, ya, biar transportasi itu mudah sehingga nanti harganya baik, ya. Kemudian membangun sarana pasar itu juga untuk penjualan barang. Itulah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, ya, secara rasional, secara akal yang baik. Itu, oke. Lanjut, oke. Jadi contoh tindakan ekonomi yang irasional, yang tidak sesuai dengan akal.
Ya, misalkan di sini Ria selalu berbelanja di toko yang jauh dari rumah dengan alasan harganya lebih murah. Padahal bila dihitung ongkos dan waktu yang dikorbankan oleh Ria, harganya sama, bahkan malah lebih mahal. Nah, itu harus kita pernah irasional. Ya. Jadi dihitung biaya yang harus dikeluarkan atau waktu yang dilakukan. Ya, waktu yang ditempuh itu. Terus, entah. Kemudian yang B, kita punya motif tadi. Ya. Motif ekonomi adalah suatu dorongan rangsangan manusia untuk melakukan tindakan ekonomi guna untuk memenuhi kebutuhan biar keluarganya menjadi keluarga yang makmur. Ya. Maka motif ekonomi satu, motif untuk memenuhi kebutuhan. Dua, motif untuk memperoleh kekuasaan, prestis, harga diri ya. Motif, punya motif. Oh iya, kalau saya ini hidupnya lebih baik, ya kan? Baik, berarti punya motif bekerja yang etos kerja, semangat bekerja ya. Terus ingin punya motif lagi untuk memperoleh laba, keuntungan. Keempat, motif untuk penghargaan tadi sudah kita jelaskan, prestis. Oh ya, nah, itu loh si Zainuddin, wah kerjanya semangat, ya diakui oleh seseorang. Ya, ini motif sosial. Oh nanti kalau saya ini mendapat keuntungan yang baik akan kita sosialkan. Sosial, oh untuk bangun jalan, bantu menjalan atau apapun nilai-nilai sosial. Kalau bisa katakan nilai sedekah lah. Yang keenam, motif ekonomi untuk memperoleh kedudukan jabatan tadi juga presiden sudah. Motif menjamin masa depan. Ya, kita nanti kalau kita sudah mendapatkan keuntungan yang banyak, kita saving, masa depan kita akan lebih baik. Ya, itulah suatu motif ekonomi. Ya. Baik. Nah, di sini macam-macam motif ekonomi yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Ya. Antara lain motif untuk memenuhi kebutuhan, yaitu dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mencapai tingkat kemakmuran. Ya silakanlah suatu contoh, misalkan di sini contoh Pak Wahyudi bekerja keras agar penghasilannya lebih baik, ya kan? Penghasilannya supaya meningkat. Ya. Motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kemakmuran yaitu dorongan manusia memenuhi kebutuhan hidup mencapai tingkat kemakmuran. Tadi contohnya, contoh ini Pak Wahyudi, ya. Nah, inilah contoh lagi, motif itu untuk memperoleh kekuasaan. Nah ini punya motif kekuasaan, prestis ini, ya, tingkat kekuasaan di bidang ekonomi. Contoh Pak Slamet di sini bisa dibaca, ya, di layar tersebut bisa dibaca. Pak Slamet adalah seorang konglomerat yang mempunyai perusahaan yang sukses, namun ia tetap giat dan rajin dalam mengelola perusahaan tersebut sehingga dapat mempengaruhi dan menguasai pasar. Inilah kedudukan. Saya harus menguasai pasar. Kedudukan. Ini makanan. Ya. Lanjut. Ya, ini motif mencari keuntungan, mau kekuasaan, itu untuk mencari laba atau keuntungan. Ya. Sini. Itu manusia bisa dibaca melakukan kegiatan itu dengan tujuan memperoleh laba. Contoh seorang pedagang melayani pelanggan dengan ramah sehingga barang dagangnya habis dan mendapat laba. Ini marketing. Jadi seorang pedagang melayani konsumen itu harus melihat, oh ya ini
ramah. Ya monggo, ini barangnya bagus. Ya kan? Ini barangnya wah laris. Masyarakat senang sekali ini barang, sehingga akan habis barangnya untuk ya mendapatkan suatu keuntungan. Inilah suatu motif pasangan biar barangnya habis. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan. Oke, kita lanjut. Ini jadi penghargaan lagi, dihargailah. Ya. Di contohnya seorang pejabat suka mengendarai mobil daripada sepeda motor meskipun rumahnya dekat dengan kantor karena dirasa lebih sesuai dengan kedudukannya sehingga lebih dihargai, dihormati oleh masyarakat. Menghargai, wah aku nak pakai sepeda motor ya kan? Masyarakat padahal kita ya kan? Punya mobil, kedudukan saya sebagai kepala kok kenapa pakai sepeda motor. Inilah punya motif, punya rangsangan untuk biar dihargai oleh masyarakat ya, masyarakat ya. Baik, nih sekarang motif sosial kira-kira. Jadi kita punya motif untuk kekuasaan, motif untuk penghargaan, sekarang motif untuk sosial. Oke. Ya. Motif untuk sosial hanya untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan umum. Tidak untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan umum. Ya, misalkan Pak Zainuddin seorang pengusaha sukses. Ya. Melihat suatu kondisi di sekitarnya banyak pemuda-pemuda yang ya pengangguran lah. Kalau seperti itu ya saya mendatangkan seorang ahli ya nanti biar masyarakat itu sama punya lapangan pekerjaan bisa bekerja, saya buka yayasan atau yaitu kursus perbengkelan. Mendingan suatu bengkel. Itulah ya, yaitu punya motif sosial. Ya, mudah-mudahan kita juga punya motif sosial dan juga punya motif ekonomi. Ya. Nih. Amin ya. Di motif ekonomi ini untuk jabatan. Jadi punya motif. Beberapa motif ya, bisa dibaca ini. Engki ingin menjadi lurah. Ia memberi bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga Pak Hengki mendapatkan duit dari masyarakat untuk menjadi lurah. Oh iya, itu loh Pak Hengki orangnya apian ya, jiwanya itu sosial bagus. Maka kalau nanti dia itu ya istilahnya calon sebagai seorang kepala desa tak pilih, lah itulah suatu motif kedudukan. Ya, nanti kalian bisa untuk memilah-milah ya. Lanjut. Iya. Di azas yang didasari kegiatan ekonomi ya. Azas yang mendasari kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut: prinsip ekonomi konsumen, prinsip ekonomi penjualan, prinsip ekonomi produsen. Lanjut ini ya. Ya, dibaca. Ya, prinsip ekonomi konsumen meliputi membuat skala prioritas kebutuhan yang paling penting, melihat barang-barang yang benar-benar dibutuhkan, berusaha menabung untuk masa depan, membelanjakan uang dengan tidak berlebihan, memperhatikan kualitas barang, dan mendidik hidup hemat. Ya, kita itulah ya prinsip ekonomi penjual, meningkat pelayanan, menjual barang yang dibutuhkan dan disenangi masyarakat, menjual barang dengan kualitas tinggi, dan memilih menjual barang sesuai dengan selera konsumen. Ya, prinsip ekonomi produsen menghasilkan barang yang bagus, sang produsen barangnya nanti barang berkualitas. Ya, memproduksi barang sesuai dengan selera masyarakat dan menekan biaya produksi.
Seorang produsen harus seperti itu, ya. Biayanya sidik, ya, tapi masyarakat senang. Ya, baik. Sekian pembelajaran di pagi hari ini, ya, tentang tindakan ekonomi, prinsip ekonomi, dan motif ekonomi. Baik, ya. Sebelum kita akhiri, mari kita latihan soal, ya, dikerjakan di rumah. Minggu yang akan datang nanti dikumpulkan, ya. Silakan ditulis, ya, atau ya ditulis, ya. Ditulis, ya, sudah. Tulis dulu, ya. Terus nomor 2, ya, tulis, ya. Udah, iya, nomor 3, ya, tulis. Ampri, ya, tolong ya ditulis. Ngomong wae, Ampri, jangan bicara lulu, Ampri, ya itu. Oke, udah ya. Lanjut, nomor 4, ya. Udah, hanya 5 aja lah, itu nanti dikerjakan, ya. Selamat untuk mengerjakan di rumah, ya. Minggu yang akan datang tolong dikumpulkan, ya. Sekian dulu, mari pembelajaran di hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Illa liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anakku kelas 8 B pada hari ini pembelajaran IPS, yaitu dengan tema pelaku kegiatan ekonomi. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita mohon pada Allah, mudah-mudahan pembelajaran